Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan menu sarapan program GPDI Situbondo. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari kita isi hati pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini adalah hukum kasih yang pertama. Kalau di dalam Keluaran itu ada hukum Taurat, ya, Keluaran 20 yang sudah disampaikan atau yang sudah kita ketahui. Tapi di dalam Perjanjian Baru ini, di kitab Matius, Markus, Lukas, disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri hukum kasih. Dan saat ini saya mengambil di dalam Matius 22 ayat 35 sampai 38. Ketika orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Kalau di kitab lain juga dengan segala kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus sendiri ya mewujudkan kasih yang sempurna. Ya, Yesus sudah memberikan hidupnya melalui sengsaranya di atas kayu salib. Penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus itu merupakan bukti kasih kepada Allah dan juga seluruh umat manusia. Kasih antara manusia dengan Allah ya, diwujudkan lewat iman yang kuat, di mana yang berasal dari hati, jiwa, dan akal budi. Katakan tadi merupakan hukum kasih, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari melakukan perintah ini. Tadi dikatakan, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati." Kadang manusia hatinya bercabang, ya, mengasihi Allah juga mengasihi yang lain. Tapi hukum ini mengharuskan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga dengan segenap jiwamu, segenap kehidupan kita. Ya, kadang kita juga tidak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Dikatakan juga dengan segenap akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu. Tapi kadang kita juga masih menyayangkan kehidupan kita untuk tidak mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan dengan segenap pikiran kita. Memang secara keadaan manusia, kalau kita melakukan hukum yang pertama ini mustahil untuk kita pelihara, untuk kita lakukan. Karena keberadaan alami manusia yang jatuh di dalam dosa, mungkin tidak sanggup untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Ya, mengasihi Tuhan selama 24 jam penuh. Dalam ayat ini kita baca Tuhan Yesus juga mengingatkan orang Farisi akan hukum kasih ini, dan juga mengingatkan orang Farisi akan kebutuhan juru selamat. Tadi sudah saya katakan, memang secara manusia kita tidak atau kita sulit melakukan hukum kasih ini. Tetapi kita bersyukur, kita yang sudah percaya
dan selamat. Bersyukur telah kita dihapus dosa-dosa kita dan dibersihkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang pastinya yang menyanggupkan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan Yesus sendiri adalah contoh mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupannya, dengan pengorbanannya, dan juga mengasihi manusia. Kita pun dimampukan dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kita minta kepada Allah membantu kita untuk melakukan perintahnya yang bagi kita mustahil. Tetapi dengan kuasa Roh Kudusnya memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi melalui Roh Kudus kita dimampukan, dan melalui Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukan segala perintah Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Dengan kita selalu dekat, bergaul erat, masuk hadiratnya, maka akan tumbuh dan kita menyadari kasih Allah yang begitu besar. Saat kita mengalami pergumulan, kita mengalami pencobaan, pastinya kita juga berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk memampukan kita menghadapi persoalan, pergumulan, di mana belas kasih Allah dan anugerahnya mampukan kita. Dengan kita mengejar Allah dan kebenarannya, kita tanggapi kasih Allah dengan tulus hati di atas segala-galanya. Dengan kita rajin beribadah, membaca firman Tuhan, semangat berdoa, semangat melayani Tuhan, menghormati Allah dengan tubuh, jiwa, dan kekuatan kita. Juga kita melakukan atau melalui disiplin-disiplin rohani, itu kita memberikan atau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, akal budi, dan kekuatan. Kalau kita melalaikan atau melupakan atau menjauhkan diri dari Tuhan, maka kita juga tidak sanggup melakukan perintah Tuhan yang pertama ini. Jadi kita dapat hidup, kita tidak dapat hidup di luar Tuhan. Nah, sebab itu kita jangan menjauh daripada Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan. Di dalam Yosua pasal 22 ayat 5 mengatakan, lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, firman Tuhan di dalam Yosua ini kita aminkan bahwa apa yang dengan kita tetap setia melakukan perintah Tuhan, dengan kita mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, pastinya Tuhan akan menolong, memberkati kita, dan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita andalkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus,
Dan Tuhan Yesus yang menyanggupkan kita untuk selalu mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita. Demikian renungan atau sarapan pagi pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.